Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 2 mata kuliah analisis laporan keuangan, akan mempresentasikan materi terkait dengan analyzing investment activities dengan core intercorporate investment. Di mana di sini ada saya, Ajeng Ridarianti, dan juga ada 2 teman saya yaitu Catur Nugrahani dan juga Yola Pangestu Anggraini. Baiklah untuk teman-teman mungkin untuk slide pertama akan saya mulai. Slide pertama di sini terdapat daftar isi, di mana daftar isi ini berisi, materi atau konten yang akan kita bahas, mulai dari materi pertama terkait dengan investment securities, ini berkaitan dengan apa saja yang ada di dalam investment securities, kemudian ada equity method accounting, bagaimana akuntansi itu menggunakan metode ekuitas, kemudian ada business combination dan derivative securities, di mana derivative securities ini adalah, pembahasan lanjutan dari investment securities ya, teman-teman. Ada juga ada fair value option dan yang terakhir adalah Appendix 5A, yaitu International Activities Appendix 5B juga, yang terkait dengan investment return analysis adjustment. Baik, selanjutnya mungkin kita akan membahas terkait dengan investment securities terlebih dahulu. Jadi teman-teman, sekuritas investasi itu dibagi menjadi dua, yaitu debt securities dan juga equity securities. Di mana pada, debt securities ini biasanya berisi, obligasi, sementara untuk equity securities ini biasanya berisi tentang saham. Nah, di sini ada, untuk debt securities mungkin akan saya jelaskan dulu mengenai, definisi, contoh, dan juga karakteristiknya, sebelum kita membahas ke dalam held maturity dan juga trading, kemudian available for sale. Untuk yang debt securities terlebih dahulu, definisinya itu merupakan surat utang, di mana surat utang ini adalah, instrumen keuangan ya teman-teman, yang di mana mewakili pinjaman yang diberikan oleh investor, yaitu pemegang surat utangnya, kepada penerbit surat utang. Nah, biasanya perusahaan atau pemerintah. Jadi, ketika perusahaan atau pemerintah ini membutuhkan modal lebih lanjut untuk, membiayai operasional aktivitasnya, maka mereka akan menerbitkan surat utang yang nantinya akan dibeli oleh investor. Nah, modal dari investor tersebut digunakan sebagai, modal untuk operasional dari perusahaan atau pemerintah, yang di mana investornya kemudian diberikan surat utang yang tadi diterbitkan oleh perusahaan. Jadi, ini mengindikasikan bahwa perusahaan harus membayar kewajiban berupa bunga dan juga kewajiban pokok terhadap investor tersebut, gitu. Nah, sebagai contoh, contohnya itu adalah obligasi, seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, obligasi itu apa? Nah, seperti yang sebelumnya saya mention, bahwasannya obligasi ini adalah bentuk dari surat utang. Jadi ketika kita membeli obligasi, kita memberikan pinjaman ya kepada penerbit obligasi dan juga, kita akan menerima pembayaran bunga serta, pengembalian pokok pada tanggal jatuh tempo. Jadi obligasi ini memang ada jatuh temponya gitu ya teman-teman. Jatuh temponya itu ada yang pendek, ada yang panjang, tergantung dengan, kebijakan dari perusahaan atau pemerintahnya. Nah, kita tidak bisa semena-mena mengambil, uang pokok kita tersebut kecuali ketika jatuh tempo atau mungkin dialih tangankan. Jadi surat utang tadi kita, jual lagi di, pasar sekunder gitu. Untuk karakteristiknya sendiri, penerbit utang ini berjanji untuk membayar kembali pinjaman dengan bunga pada waktu tertentu. Nah, bunganya ini biasanya, fix gitu ya, misalkan ini, obligasi ini akan dibayar 5% misalnya bunganya atau 25% atau mungkin yang lebih menarik lagi, 10% ya teman-teman, untuk menarik perhatian investor agar mau berinvestasi pada perusahaan atau, instansi pemerintahan. Nah, ini membuat surat utang ini sebagai investasi yang memiliki resiko rendah dibandingkan dengan saham. Karena memang, return atau pengembaliannya terhadap kita itu lebih pasti, kalau saham itu kan lebih fluktuatif ya gerakannya baik itu harganya ataupun pembagian dividennya. Sementara untuk obligasi itu harganya memang, tetap, kemudian juga, bunganya tetap, dan kita tuh ada jatuh temponya. Perbedaannya dengan saham mungkin kalau saham bisa dimiliki sepanjang waktu semau kita, sedangkan kalau di obligasi itu ada jatuh temponya, jadi tidak bisa dimiliki selamanya, teman-teman. Nah,
Untuk di held to maturity itu mungkin di sini terkait dengan long term, yaitu jangka panjang ya teman-teman. Mungkin, di sini kita lebih ke apa ya, permainan waktunya itu lebih daripada 3 bulan gitu ya teman-teman. Karena obligasi kan memang, paling paling sebentar itu 6 bulan atau 1 tahun mungkin ya, teman-teman. Kemudian juga ada trading. Nah, di sini trading itu adalah short term-nya. Kalau misalnya di held maturity itu long term, kalau di trading itu kita short term. Itu bisa hitungan bulan, minggu, bahkan hari atau jam pun bisa dilakukan. Ada juga available for sale itu bisa long atau short term gitu ya. Jadi, untuk available for sale itu kita bisa keep atau hold, lebih lama atau kita bisa, transaksikan lebih cepat gitu ya teman-teman. Mungkin di sini, eee, untuk di long term itu sendiri, trading itu sendiri, yaitu short term, di sini kita, apa ya, harganya dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain. Jadi, perusahaan ketika, kita apa ya, kita sebagai investor ketika, kita melakukan trading saham, nah itu uang yang kita masukkan ke dalam perusahaan tersebut, dalam men-trading-kan sahamnya atau obligasinya atau apalah itu dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain. Kenapa tidak dimasukkan ke dalam pendapatan tetap? Karena memang ini jangka waktunya adalah short term. Jadi, jangka waktunya itu pendek, berbeda dengan jangka waktunya yang lama. Nah, ketika jangka waktu yang lama itu dimasukkan ke dalam available for sale ya. Jadi kalau lebih dari 3 bulan dia masuknya ke available for sale, yaitu bisa long term atau short term, jadi intermediate ya, tengah-tengah gitu. Kalau di kurang dari 3 bulan itu dia masuknya ke dalam trading gitu. Nah, mungkin ini selanjutnya kita bahas mengenai equity securities atau sekuritas, ekuitas. Di sini berkaitan dengan saham atau surat kepemilikan. Mungkin di sini sebelum bergerak kepada apa ya, pengaruh atau, influence dari investor kepada perusahaan, saya di sini akan menjelaskan terkait dengan definisi, contoh, dan juga karakteristiknya seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan di debt securities. Untuk definisi itu sendiri, mungkin surat hutang ini teman-teman sudah familiar mendengarnya, yaitu, kepemilikan dalam suatu perusahaan, di mana pemilik saham atau pemegang saham ini memiliki suara dalam, keputusan perusahaan dan berbagi dalam keuntungan perusahaan. Maksud dari memiliki hak suara itu apa? Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya saham minimal 1 lot, itu kita bisa ikut yang namanya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Di sini kita memiliki hak suara dalam hal, terkait dengan kinerja perusahaan, baik itu pembagian dividen, investasi, atau, pergantian direksi. Jadi kita memiliki hak suara terkait dengan, apa ya, rotasi atau, apa ya, rolling dari jabatan direksi gitu ya. Kalau misalnya direksinya dikira kurang cocok dalam memangku jabatan terkait dengan, kinerja perusahaan, itu bisa, apa ya, keputusan dilanjutkan kepengurusan direksinya oleh orang tersebut atau diberhentikan dan diganti, itu bisa dilakukan pemungutan suara dari RUPS tersebut, itu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk contohnya itu ada saham, biasa dan juga ada saham preferen. Kalau saham biasa itu kita, apa ya, punya hak untuk memilih dewan direksi dan juga mendapatkan dividen jika perusahaan menghasilkan keuntungan. Tapi ada juga yang namanya saham preferen, di mana saham preferen ini kita punya, benefit yang lebih dan kita punya, istilahnya privilege ya teman-teman. Ketika perusahaan tersebut dilikuidasi, mungkin yang pertama kali mendapatkan part dari, ownership-nya itu adalah pemegang saham preferen gitu. Dan saham juga ada saham, apa ya, saham atas nama dan juga saham unjuk ya, di mana, saham unjuk itu kita nggak bisa mewariskan saham kita. Sementara kalau saham atas nama, kalau misalnya kita ingin mewariskan kepada anak cucu kita, itu bisa. Mungkin perbedaannya dari harga per lembar sahamnya gitu. Untuk karakteristik dari saham itu sendiri, di sini ada nilai surat saham ini dapat berubah, sesuai dengan kinerja perusahaan.
pemilik saham berbagi dalam keberhasilan dan kerugian, kemudian juga perusahaan memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan melalui kenaikan nilai saham dan pembagian dividen. Jadi maksudnya, harga dari per lembar saham ini bisa berubah sesuai dengan kinerja perusahaan. Ketika performa perusahaan itu baik, bahkan perusahaan itu mencapai kepada status tahta tertinggi yaitu blue chip, mungkin, di sini sahamnya udah tidak bisa dibeli dengan harga yang murah ya teman-teman, tapi dibelinya itu dengan harga yang mahal, karena apa? Karena kinerja perusahaannya baik. Ketika kinerja perusahaannya baik, maka dia akan menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi, kemudian juga, ketika profitabilitasnya itu lebih tinggi, dividen yang akan dibagikan kepada investor pun akan, lebih tinggi. Sehingga, harga yang pantas untuk mendapatkan saham tersebut mungkin memang lebih tinggi. Sebaliknya ketika perusahaan memang memiliki kinerja yang kurang, mungkin, harga dari per lembar sahamnya pun kurang gitu. Nah, selanjutnya di sini ada pemilik saham berbagi, dalam keberhasilan dan kerugian. Istilahnya, ketika perusahaan itu mengalami keuntungan, mungkin dividennya bisa dinaikkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham atau kepada para investor, sedangkan, untuk yang, kerugian juga mungkin ditanggung oleh investor adalah kurangnya dividen atau bahkan tidak membagikan dividen sama sekali. Tetapi teman-teman perlu diingat bahwasannya, pembagian dividen itu bisa dilakukan, bisa tidak, tapi hal ini tidak merujuk kepada kebangkrutan suatu perusahaan. Maksudnya, perusahaan itu bisa tidak membagikan dividen dengan alasan ingin melakukan ekspansi. Nah, para pemegang saham atau stakeholder ini rata-rata memang mayoritas menyetujui ekspansi tersebut. Jadi mereka memilih tidak menerima dividen pada periode tersebut, tapi perusahaan yang dia pegang sahamnya dapat melakukan ekspansi. Ketika kita melakukan ekspansi, maka pangsa pasar kita lebih banyak sehingga kita mempunyai probabilitas mendapatkan profit yang lebih tinggi. Ketika profit yang lebih tinggi berhasil perusahaan raih, maka, dividen yang didapatkan oleh investor itu lebih tinggi lagi. Oleh karena itu biasanya investor menyetujui untuk tidak dibagikan dividen agar perusahaan bisa melakukan ekspansi bisnisnya, gitu. Itu mungkin untuk, karakteristiknya. Nah, di sini, aku mau mencoba membahas mengenai influence, dari ekuitas, sekuritas ekuitas ya, di mana ketika kita mempunyai saham atau kepemilikan di bawah 20% ya, baik itu trading atau available for sale, kita tidak berpengaruh terhadap perusahaan tersebut. Jadi kita tidak memiliki, pengaruh yang signifikan gitu ya. Mungkin kita mempunyai, hak suara, tetapi kita tidak bisa menentukan keputusan mutlak atas, apa ya, hasil akhir dari keputusan yang akan diambil terkait dengan kinerja perusahaan tersebut gitu, teman-teman. Untuk yang signifikan influence, mungkin teman-teman ketika teman-teman ingin suaranya lebih didengar dalam pengambilan keputusan perusahaan, teman-teman boleh mengambil atau, memiliki saham minimal di antara 20 sampai dengan 50%. Di situ mungkin teman-teman akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap, hak suara teman-teman di perusahaan yang teman-teman hold gitu ya. Nah, sedangkan kalau teman-teman ingin mengkontrol dari segala sesuatu aktivitas bisnis, kemudian manajemen bisnisnya, teman-teman harus memiliki saham lebih dari 50%. Ya, ketika teman-teman mempunyai saham lebih dari 50%, maka mayoritas kepemilikan perusahaan tersebut ada di tangan teman-teman. Nah, ketika teman-teman menjadi pemilik mayoritas, teman-teman punya suara yang memang menentukan apakah keputusan tersebut bisa diterapkan atau tidak, seperti itu teman-teman. Nah, di sini mungkin secara keseluruhan saya akan membahas terkait dengan instrumen dari, sekuritas investasi itu sendiri. Untuk saham dan obligasi mungkin sudah saya jelaskan, di sini ada instrumen derivatif, di dalamnya itu termasuk ada opsi juga ya teman-teman. Kemudian ada reksadana atau mutual funds, di sini reksadana itu merupakan wadah investasi ya yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan ke dalam portofolio saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Nah, yang mengelola portofolio ini adalah manajer investasi. Nah, teman-teman mungkin di sini reksadana itu secara singkatnya bisa dikatakan sebagai pihak, perantara ya, antara investor dengan emiten gitu.
kemudian juga ada efek beragun aset, atau di sini disebut sebagai efek, jaminan aset tertentu ya, seperti piutang, yang lain-lain kayak gitu. Nah, mungkin boleh di-next ya teman-teman, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Ya, di sini ada debt securities, kita bahas lebih lanjut lagi, ini terkait dengan transfer accounting-nya ya. Nah, untuk, transfer accounting di sini, jadi teman-teman kita, bisa membahas tentang transfer sekuritas ekuitas sebagai proses perpindahan kepemilikan saham atau instrumen keuangan ekuitas dari satu entitas ke entitas lainnya. Nah, ini bisa terjadi karena memang beberapa alasan, seperti misalnya penjualan saham atau pembelian, atau mungkin pemberian saham dari yang sudah saya sebutkan contohkan tadi, baik itu dari orang tua ke anaknya atau mungkin ke cucunya gitu. Nah, efek dari transfer sekuritas ekuitas ini terhadap nilai aset dan laporan keuangan ini memang signifikan ya, mulai dari perubahan nilai aset, perubahan pemilik tentu saja, kemudian ada pengaruh terhadap struktur modal, pengaruh pada laba rugi, pengaruh terhadap resiko keuangan gitu ya teman-teman. Nah, dari misalnya nih dari held to maturity to available for sale, berarti dari long term ke short atau mungkin long term lagi. Nah, ini efeknya terhadap, nilai perusahaan itu seperti apa gitu ya. Jadi efeknya itu dia, si asetnya ini di-report sebagai fair value daripada, dari amortisasi ya, biaya amortisasi. Nah, efeknya terhadap, income statement atau mungkin pendapatan itu, lebih ke komprehensif ya, lebih komprehensif, baik itu dari kerugian atau mungkin dari, keuntungan. Nah, sedangkan dari trading ke available for sale, berarti dari yang tadinya short term ke short term atau long term, ini di sini bisa kita lihat baris kedua dia tidak mempunyai efek apa-apa terhadap aset value dalam neraca keuangan. Nah, tetapi dia mempunyai, apa ya, efek terhadap income statement terkait dengan gain atau loss-nya itu, yang termasuk di dalamnya adalah net income gitu ya. Nah, sedangkan dari available for sale ke trading atau dari long term ke short term, itu juga sama, tidak ada efeknya, atau dibalik ya tadi dari trading ke available for sale, terus dari available for sale ke trading lagi, itu efeknya sama, baik itu ke neraca keuangan maupun ke income statement gitu. Selanjutnya ada available for sale ke held to maturity. Untuk yang di asset value di neraca keuangan itu nggak ada efek apa-apa gitu ya. Tapi memang asetnya ini di-report sebagai biaya amortisasi ya, daripada, si fair value, pada, apa ya, pada waktu di masa depan gitu. Nah, di sini include-nya itu apa yang termasuk di dalamnya, yaitu comprehensive income juga gitu. Di sini mungkin ada beberapa yang harus saya jelaskan terkait dengan, pengaruh terhadap rasio keuangannya ya. Jadi perubahan dalam nilai ekuitas dan, aset dapat mempengaruhi rasio keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas yang memang dapat memberikan gambaran, tentang struktur modal dan tingkat risiko keuangan perusahaan. Nah, ini penting ya untuk dicatat bahwa efek transfer sekuritas ini, dapat bervariasi gitu ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini ada 4 macam efek transfernya itu, tergantung pada kondisi spesifik dari setiap transaksinya, dan juga memang tujuan perusahaan itu seperti apa gitu ya. Nah, selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat mengungkapkan informasi terkait dalam laporan keuangannya tersebut dalam menjelaskan dampak pada kinerja keuangannya, baik itu tadi dari, neraca keuangan maupun dari income statement-nya gitu. Nah, di ekuitas, di sekuritas ekuitas juga sama. Di sini kalau misalnya teman-teman, apa ya, lebih condong ke ownership, di available for sale itu dia kurang dari 20% kepemilikannya, yaitu masih tidak memiliki, pengaruh apapun. Di trading juga sama. Kalau di significant influence, itu lebih ke seperti yang tadi saya jelaskan, antara 20% sampai 50%, sedangkan kalau misalkan untuk controlling perusahaan itu sendiri harus lebih dari 50%. Ada tujuannya itu kalau variable policy lebih ke long term atau, apa ya, tengah-tengah gitu ya, nggak short term tapi nggak long term juga. Tapi kalau trading itu lebih ke short term-nya.
Nah, kalau di significant influence itu lebih consider terhadap pengaruh bisnisnya. Nah, kalau di control interest itu lebih ke full terkait mengontrol bisnisnya gitu. Itu tujuannya. Kemudian untuk valuasi basis apa ya, basis valuasi basis ya atau valuasi dasar gitu. Itu dia masuknya baik dari available proposal ataupun dari trading masuknya ke fair value. Kalau di significant influence mungkin lebih ke equity method yang nanti akan dijelaskan teman saya. Sedangkan untuk yang di controlling interest itu masuknya ke konsolidasi. Dalam balance sheet atau neraca keuangan, yaitu nilai aset, juga sama, tapi bedanya kalau di significant influence, pengaruh yang signifikan, itu lebih ke biaya akuisisi itu di-adjust untuk proportionate dari saham dari emiten dari emiten earning. Kemudian untuk controlling interest itu juga untuk ya teman-teman, intinya ini adalah membahas terkait dengan um, ya ini terkait dengan pengaruh dari suara dari hak bisnis ya teman-teman. Selanjutnya mungkin kita di next slide. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang equity method of accounting. Ini akuntansi metode ekuitas diperlukan untuk investasi antar operasi di mana perusahaan investor Akuntansi metode ekuitas ini diperlukan untuk investasi antar operasi di mana perusahaan investor dapat memberikan pengaruh signifikan, namun tidak mengendalikan investi. Dan ini berbeda dengan investasi pasif, yaitu yang telah kita bahas sebelumnya Dalam bab ini, investasi metode ekuitas dilaporkan di neraca berdasarkan biaya yang disesuaikan, bukan pada nilai pasar. Jika awalnya dibeli pada nilai buku, jumlah yang dilaporkan sama dengan presentase ekuitas memegang saham perusahaan investi yang dimiliki oleh investor. Dan juga akuntansi metode ekuitas ini umumkan untuk investasi yang mewakili 20% hingga 50% saham berhak suara dalam sekuritas ekuitas suatu perusahaan. Namun kriteria penggunaan metode ekuitas adalah apakah perusahaan investor dapat memberikan pengaruh yang signifikan bagi perusahaan investi, terlepas dari presentase saham yang dimiliki.
Ketika perusahaan investor dapat mengendalikan perusahaan investi, konsolidasi ini diperlukan. Konsolidasi memerlukan penggantian akun investi metode ekuitas Ketika perusahaan investor dapat mengendalikan perusahaan investi, konsolidasi ini diperlukan. Nah, konsolidasi ini memerlukan penggantian akun investi metode ekuitas dengan neraca perusahaan investi yang terkait dengan investasi tersebut. Oleh karena itu, metode ekuitas ini terkadang disebut sebagai konsolidasi satu baris. Perbedaan utama antara akuntansi metode konsolidasi dan metode ekuitas ini terletak pada tingkat detail yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Karena proses konsolidasi ini tidak mempengaruhi total ekuitas pemegang saham atau laba bersih perusahaan investor. Ada penerapan luas akuntansi metode ekuitas untuk investasi pada afiliasi, usaha patungan, dan kemitraan yang tidak dikonsolidasikan. Jenis investasi ini meningkat tajam seiring dengan upaya perusahaan untuk membentuk aliansi perusahaan agar dapat memanfaatkan aset secara efektif dan memperoleh keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, penting untuk memahami mekanisme yang berkaitan dengan akuntansi metode ekuitas untuk mengapresiasi apa yang dilaporkan dan apa yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada equity method mechanics. Ada 3, yaitu pertama analysis implication of interoperative investment, kedua recognition of investing company in earnings, dan yang ketiga unrecognized capital investment. Dan di pertama ini perlu beberapa pertimbangan penting dengan investasi antar operasi, dan juga bagian ini membahas implikasi yang lebih penting. Yang kedua itu ada recognition of investing company in earnings, yaitu akuntansi metode ekuitas mengasumsikan bahwa akuntansi metode ekuitas ini mengasumsikan bahwa dolar yang diperoleh perusahaan investi setara dengan dolar yang diperoleh investor, meskipun tidak diterima secara tunai. Meskipun mengabaikan potensi kewajiban pajak dari pengiriman pendapatan oleh afiliasi, kesetaraan pendapatan dolar untuk dolar tidak dapat diterima begitu saja. Alasannya ini meliputi otoritas pengatur terkadang dapat melakukan intervensi dalam kebijakan dividen anak perusahaan. Kedua, anak perusahaan ini dapat beroperasi di negara yang memberlakukan pembatasan pengiriman uang pendapatan atau di mana nilai mata uang dapat memburuk dengan cepat. Dan juga risiko politik ini selanjutnya dapat menghambat akses terhadap pendapatan. Yang ketiga yaitu pembatasan dividen dalam perjanjian pinjaman dapat membatasi akses terhadap pendapatan. Yang lalu kehadiran kepentingan minoritas yang stabil atau berkuasa dapat mengurangi dalam menetapkan dividen atau kebijakan lainnya. Dan juga analisis ini harus mengenali faktor-faktor dalam menilai apakah suatu dolar diperoleh afiliasi setara dengan $1 yang diperoleh investor. Yang ketiga itu ada unrecognized capital investment. Akun investasi ini sering disebut sebagai konsolidasi satu baris. Hal ini karena mewakili presentase kepemilikan investor dalam ekuitas pemegang saham perusahaan investi, dan juga di balik saldo investasi ini terdapat aset dan liabilitas yang mendasari perusahaan investi. Boleh di next. Selanjutnya itu ada provision for tax on undistributed subsidiary earnings.
yaitu jika laba anak perusahaan yang tidak didistribusikan dimasukkan dalam pendapatan akuntansi sebelum pajak perusahaan induk, baik melalui akuntansi konsolidasi atau metode ekuitas, maka diperlukan pengisian pajak secara bersamaan. Ketentuan ini bergantung pada tindakan dan niat perusahaan induk. Praktik saat ini mengasumsikan semua pendapatan yang tidak didistribusikan ditransfer ke perusahaan induk, dan dengan demikian pengisian pajak dibuat oleh perusahaan induk pada periode berjalan. Dan juga, namun asumsi ini dapat diatasi jika terdapat bukti yang meyakinkan bahwa anak perusahaan telah atau akan menginvestasikan laba yang tidak didistribusikan secara permanen atau akan mengirimkan laba melalui likuidasi bebas pajak. Dalam analisisnya, kita harus menyadari bahwa keputusan mengenai apakah pajak akan diberikan atas laba yang tidak didistribusikan pada dasarnya adalah keputusan manajemen. Next. Oke teman-teman, buat materi selanjutnya yang akan saya bawakan itu ada business combination. Jadi, business combination ini mengacu pada merger akuntansi suatu bisnis yang terjadi ketika satu perusahaan mengakuisisi sebagian besar sekuritas ekuitas perusahaan lain atau lebih dengan mengharuskan laporan keuangan yang melaporkan aktivitas gabungan entitas baru ini. Kemudian, ada alasan ekonomi untuk melakukan business combination ini, teman-teman. Yang pertama, jadi untuk memperoleh sumber material, fasilitas produktif, teknologi, saluran pemasaran, atau pangsa pasar yang berharga. Kemudian, untuk mengamankan sumber daya keuangan atau akses terhadap sumber daya tersebut. Yang ketiga, sebagai penguatan manajemen. Yang keempat, untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya tersebut. Yang kelima, untuk mendorong diversifikasi. Yang keenam, kecepatan masuk pasar. Yang ketujuh, mencapai skala ekonomi. Dan yang kedelapan, itu untuk memperoleh keuntungan pajak. Kemudian, business combination ini juga dapat memunculkan sebagai sarana untuk meningkatkan citra perusahaan, potensi pertumbuhannya atau kemakmurannya, dan merupakan sarana untuk meningkatkan laba yang dilaporkan. Jadi sarananya itu untuk mencapai earning growth ilusi, yang dimana earning growth ilusi ini meliputi yang pertama, untuk menggabungkan perusahaan yang sedang berkembang, yang memiliki rasio harga pendapatan yang tinggi, dengan perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan yang lebih rendah, dan menggunakan pembayaran dalam saham perusahaan yang tumbuh tinggi. Transaksi ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan laba per saham lebih lanjut dan dapat memperkuat bahkan meningkatkan rasio harga pendapatan yang tinggi dari perusahaan yang mengakuisisi. Kemudian pasar juga terkadang gagal untuk melakukan sepenuhnya perhitungan potensi rendah kualitas pendapatan yang diperoleh. Hal ini nggak mudah buat diperbaiki oleh regulator. Terus yang kedua, menggunakan keleluasaan dalam akuntansi untuk business combination dengan mempertimbangkan metode akuntansi alternatif untuk kombinasi bisnis di bagian berikutnya. The next. Oke, teman-teman. Jadi di business combination ini ada dua bagian atau ada dua subbab. Yang pertama ada accounting for business combination. Yang kedua ada issue in business combination. Jadi untuk yang pertama kita akan bahas mengenai accounting for business combination. Di mana di accounting for business combination ini baik US GAAP dan IFRS-nya mengamanatkan metode akuisisi serupa
ke metode pembelian sebelumnya ketika memperhitungkan bisnis combination-nya tersebut. Jadi, tujuan utama metode ini untuk mengakui harga yang dibayarkan akuisisi di neraca. Tujuan ini dicapai dalam melakukan 2 langkah. Jadi yang pertama seluruh asetnya, baik yang berwujud atau tidak berwujud, dan liabilities perusahaan yang diakuisisi diakui sebesar nilai wajarnya pada tanggal akuisisinya tersebut. Terus yang kedua, selisih antara harga akuisisi dan nilai wajar aset bersih perusahaan yang diakuisisi diakui sebagai goodwill. Di masa depan, penyusutan ini atau amortisasi dibebankan pada semua aset jangka panjang, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud. Dengan satu pengecualian utama, yaitu goodwill-nya. Goodwill tidak diamortisasi. Sebaliknya, aset tersebut harus menjalani pengujian penurunan nilai tahunan, kerugian penilaian tersebut atas selisih yang harus diambil dan goodwill tersebut dicatat ke dalam nilai wajarnya terkini di neraca. Kalau nggak ada penurunan, maka goodwill-nya tetap berada di neraca sebesar nilai aslinya selamanya. Jadi di sini ada dalam accounting for business combination ada consolidated financial statement, consolidated mechanic consolidation, kemudian ada impairment of goodwill. Jadi teman-teman, consolidated financial statement ini melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan, induk dan anak perusahaannya dalam satu set laporan. Jadi laporan keuangan perusahaan induknya ini tidak membuktikan kepemilikan saham pada anak perusahaannya melalui akun investasi. Kemudian yang kedua, ada mechanic of consolidation. Jadi di mana consolidation ini melibatkan 2 langkah. Yang pertama, keuangan konsolidasi, laporan keuangan menggabungkan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban anak perusahaan dengan pos-pos terkait laporan keuangan perusahaan induk tersebut. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan transaksi antar perusahaan atau rekening timbal balik untuk menghindari perhitungan ganda atau pengakuan pendapatan sebelum waktunya. Misalnya, utang usaha perusahaan induk kepada anak perusahaannya dan piutang usaha anak perusahaannya kepada perusahaan induk yang dieliminasi ketika menyusun neraca konsolidasinya tersebut. Kemudian ada impairment of goodwill. Jadi, goodwill ini dicatat dalam proses konsolidasi yang mempunyai umur yang tidak terbatas dan oleh karena itu tidak diamortisasi. Tapi penurunan nilai masih harus dikaji setiap tahunnya. Kerugian penurunan nilai akan dilaporkan sebagai item tersendiri pada bagian operasi laporan laba rugi konsolidasi. Pengakuannya juga diperlukan untuk merinci fakta dan keadaan yang menyebabkan penurunan nilai serta metode yang digunakan untuk menentukan nilai pasar wajarnya tersebut. Selanjutnya akan membahas mengenai issues in business combination. Jadi di sini ada contingent consideration, ada allocating total cost, ada in process research and development, ada debt in consolidated financial statement, ada gain on subsidiary IPO, terus ada prequisition, sales and income, ada push down accounting, ada consequences of accounting for goodwill. Jadi di contingent consideration ini di mana disepakati bahwa uang tambahan akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual jika sasaran kinerjanya di masa depan dapat dipenuhi oleh perusahaan akuisisi tersebut. Pembayaran pendapatan di masa depan diakui sebagai biaya pembelian tambahan ketika uang tersebut dibayarkan.
biasanya sebagai peningkatan goodwill. Nah, FASB atau FAS telah mengusulkan revisi standar kombinasi bisnis nilai wajar yang diakuisisi harus ditentukan pada tanggal akuisisi nilai wajar kewajiban pembeli atas pembayaran kontingennya. Jadi artinya perjanjian pembayaran di masa depan harus dinilai wajar pada tanggal pembelian dan kemudian terus-menerus dinilai kembali setiap triwulan berikutnya untuk mencerminkan kinerja yang sebenarnya yang mengakibatkan volatilitas pendapatan karena pertimbangan kontingen dinilai kembali. Kemudian ada allocating total cost di mana setelah perusahaan menentukan total biaya entitasnya yang diakuisisi, biaya ini perlu dialokasikan ke aset individual. Hanya setelah harga pembelian dialokasikan ke nilai pasar wajar, seluruh aset berwujud dan tidak berwujud dapat diidentifikasi. Dikurangi nilai pasar di seluruh liabilitas yang ditanggung, baru harga pembelian dapat dialihkan. Kenapa hal itu terjadi? Karena semua aset selain goodwill mempunyai masa manfaat yang dapat diidentifikasi sehingga dapat menimbulkan beban penyusutan dan amortisasi. Namun goodwill ini dianggap mempunyai umur yang tidak terbatas dan tidak diamortisasi. Selanjutnya ada in process research and development. Jadi dalam situasi penghapusan IPR ND ini atau in process research and development ini, perusahaan menilai aset IPR ND ini diakuisisi perusahaan sebelum menghapusnya. Namun tidak ada panduan tentang cara menilai IPR ND ini, mengingat adanya insentif untuk tidak mengakui IPR ND sebagai goodwill-nya. Maka perusahaan harus melakukan hal tersebut, diduga untuk menilai IPR ND-nya setinggi-tingginya untuk meningkatkan penghapusan dan mengurangi atau melakukan amortisasi goodwill berikutnya. Penghapusan seperti ini dapat menciptakan kualitas pendapatan kekhawatiran jika IPR-nya ini dilebih-lebihkan, karena akan mengecilkan aset dan melebihkan masa depan pengembalian ekuitas dan asetnya. Penyalahgunaan penghapusan IPR ini membuat SEC atau SEC menyelidiki penggunaannya. Beberapa akuisisi kemudian ditantang dan perusahaan diminta untuk menyatakan kembali sejarah laporan keuangannya tersebut. Kemudian di sini ada debt in consolidated financial statement, di mana kewajiban dalam laporan keuangan konsolidasi tidak beroperasi sebagai hak gadai bersama kumpulan aset. Kreditor baik yang dijamin maupun tidak dijamin mempunyai hak ganti rugi jika terjadi kegagalan hanya untuk aset yang dimiliki oleh perusahaan tertentu yang menimbulkan liabilitas. Neraca konsolidasi tidak membantu menilai margin keamanan yang dinikmati kreditor untuk menilai keamanan liabilitas. Analisis dengan harus memeriksa laporan keuangan individual masing-masing anak perusahaan. Kemudian ada gain on dari IPO. Jadi di mana IPO yang dilakukan oleh anak perusahaan terjadi semakin umum karena perusahaan berupaya untuk memperoleh keuntungan yang belum diakui dalam nilai kepemilikan saham anak perusahaannya. Dan pada aset yang sama tetap dipertahankan kendali atas anak perusahaannya. FASB secara formal mendukung perlakuan keuntungan ini sebagai peningkatan tambahan modal di setor. Dampaknya terhadap ekuitas pemegang saham juga sama, namun pada alternatif pertama, ekuitas pemegang saham ditingkatkan dengan peningkatan tambahan modal di setor. Alternatif kedua, ekuitas pemegang saham dilakukan
ditingkatkan melalui penutupan laba bersih ke laba ditahan. Dan keuntungannya ini dicatat dalam laporan laba rugi. Selanjutnya ada requisition, sales, and income. Jadi ada dua metode dalam GAAP atau Accounting Research Bulletin 51, yaitu yang pertama, perusahaan dapat menerbitkan laporan laba rugi konsolidasi dengan penjualan beban, dan pendapatan anak perusahaan sejak tanggal akuisisi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat melaporkan penjualan dan beban anak perusahaan dalam laporan laba rugi konsolidasinya sepanjang tahun dan mengeluarkan laba prakuisisi sehingga hanya laba pasca akuisisinya yang dimasukkan ke dalam laba bersih konsolidasi. Pengaruhnya terhadap laba bersih konsolidasi sama untuk kedua metodenya, yaitu hanya pendapatan bersih perusahaan yang diakuisisi setelah tanggal akuisisi dimasukkan ke dalam pendapatan konsolidasi. Tapi pertumbuhan lini atas penjualan biaya bisa sangat berbeda. Jadi tergantung pada tanggal akuisisi dan besarnya penjualan perusahaan yang diakuisisi. Penjualan yang pertumbuhannya yang terutama terjadi melalui akuisisi dapat menjadi masalah tersendiri bagi para analis. Jadi di salah satu petunjuk mengenai metode akuntansi yang digunakan dengan memeriksa pengungkapan performa yang diperlukan dalam catatan akuisisi. Yang dimana yang pertama ada push down accounting. Kemudian push down accounting ini dia akuntansi yang pembeliannya mengisyaratkan aset dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi, termasuk dalam laporan keuangan konsolidasi pembeli sebesar nilai pasarnya, yang mengisyaratkan bahwa transaksi pembelian menghasilkan keuntungan suatu entitas menjadi yang dimiliki sepenuhnya secara substansial. Mendirikan yang baru dasar akuntansi untuk aset dan liabilitas yang dibeli jika perusahaan yang diakuisisi menerbitkan sekuritas di pasar umum. Kemudian ada consequences of accounting for goodwill. Jadi di mana pengukuran sisa goodwill menimbulkan potensi masalah pengukuran. Misalnya, pembayaran yang disebabkan oleh kesalahan estimasi, persaingan penawaran yang ketat, atau kecerobohan pemilik atau sumber daya kreditur akan dimasukkan ke dalam goodwill. Pembayaran ini bahkan dapat mencakup biaya pencari, biaya hukum, biaya bankir investasi, dan biaya pembiayaan sementara. Jika perusahaan menghapuskan goodwill, ketika terjadi kerugian besar yang disebabkan oleh anak perusahaan yang dibeli, maka waktu penghapusan tersebut jarang mencerminkan pengakuan atas kerugian nilai tersebut. Analisis goodwill masih menjadi tantangan. Goodwill miliar dolar ada di neraca perusahaan, di perusahaan tertentu jumlah tersebut mewakili sebagai atau sebagian besar aset bersih atau bahkan melebihi total ekuitas. Pembayaran untuk kekuatan penghasilan yang unggul dijamin. Namun, para analis harus menyadari bahwa dalam banyak kasus, goodwill tidak lebih dari penerapan mekanis peraturan akuntansi yang memberikan sedikit pertimbangan terhadap nilai yang diterima sebagai imbalannya. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajeng. Baik, terima kasih Catur. Baik teman-teman, di sini ada derivative for accounting, di sini ada hedge dan juga ada spekulatif. Di mana di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hedge atau
nilai lindung, yaitu ada tujuan hedge. Hedge itu digunakan oleh perusahaan untuk melindungi diri dari risiko perubahan nilai aset atau kewajiban tertentu. Contohnya, perusahaan yang memiliki exposure terhadap perubahan nilai tukar mata uang dapat menggunakan derivatif derivatif nilai gitu ya untuk melindungi nilai tersebut dari fluktuasi pasar. Nah, akuntansi hedge itu bertujuan untuk diklasifikasikan ya, untuk mengklasifikasikan menjadi 3 jenis utama, yaitu fair value hedge, cash flow hedge, dan juga foreign currency hedge, di mana setiap jenis hedge di sini memiliki aturan dan persyaratan akuntansi yang memang berbeda sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian yang kedua itu ada spekulatif. Di sini tujuan dari spekulatif itu adalah penggunaan derivatif yang bersifat spekulatif, di mana perusahaan menggunakan derivatif ini untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai aset atau kewajiban tanpa adanya lindung nilai spesifik. Ini bisa menjadi pendekatan yang lebih agresif dan bersifat lebih spekulatif. Nah, terkait dengan transaksi spekulatif ini dicatat dalam laporan keuangan sesuai dengan nilai pasar saat transaksi dan kemudian dicatat sebagai keuntungan atau kerugian di laporan laba rugi. Namun, karena sifat spekulatifnya, risiko keuangan yang terkait dengan transaksi ini bisa lebih tinggi. Nah, penting untuk dicatat ya teman-teman kalau misalnya konteks akuntansi, regulasi, dan standar akuntansi ini memberikan panduan khusus terkait dengan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan derivatif, terutama terkait dengan lindung nilai. Nah, jadi ketika sebuah perusahaan menggunakan derivatif, pengungkapan juga penting untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca laporan keuangan mengenai exposure risiko dan bagaimana perusahaan mengelola risiko tersebut. Pemisahan penggunaan derivatif juga ini merupakan sebagai alat lindung nilai dan sebagai instrumen spekulatif adalah krusial ya untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Nah, di sini teman-teman di dalam hedge itu kan ada fair value hedge atau lindung nilai-nilai wajar. Di sini tujuannya adalah untuk melindungi fair value aset atau kewajiban yang mendasarinya. Itu. Terus dalam akuntansi fair value hedge ini dicatat sebagai keuntungan atau kerugian di laporan laba rugi. Selanjutnya ada cash flow hedge. Di sini cash flow hedge ini lebih ke lindung nilai arus kas, di mana di sini tujuannya untuk melindungi terhadap fluktuasi arus kas yang memang dapat timbul dari perubahan nilai aset atau kewajiban tertentu. Untuk akuntansi cash flow hedge-nya itu sendiri, perubahan nilai derivatifnya dicatat sebagai perubahan atau bagian dari lindung nilai dalam ekuitas, dan ketika unsur lindung nilai mempengaruhi arus kas, perubahan nilai tersebut dicatat dalam laporan laba rugi. Tujuannya ini untuk mengimbangi perubahan nilai aset atau kewajiban yang terlindungi. Selanjutnya ada foreign currency hedge, yaitu untuk melindungi nilai mata uang asing. Tujuannya adalah untuk melindungi risiko perubahan nilai mata uang asing. Jadi perusahaan yang terlibat dalam transaksi internasional ini dapat menggunakan foreign currency hedge untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar. Nah, akuntansi foreign currency hedge itu uh, dicatat dalam ekuitas sebagai lindung nilai dan perubahan nilai yang terkait dengan elemen lindung nilai di laporan laba rugi. Nah, penting untuk mencatat bahwa ketiga jenis hedge ini memiliki aturan dan persyaratan akuntansi yang khusus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku seperti IFRS 9, yaitu International Financial Reporting Standard, atau ASC 815, yaitu Accounting Standard Codification di Amerika Serikat. Selain itu, pengungkapan yang tepat juga penting untuk memberikan pemahaman yang baik kepada para pemangku kepentingan tentang penggunaan derivatif dan dampaknya terhadap laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yola. Terima kasih Ajeng. Selanjutnya yaitu the fair value option. Ini dalam akuntansi, nilai wajar adalah perkiraan rasional dan tidak bias mengenai potensi harga pasar suatu barang, jasa, atau aset. Meliputi akuisisi, produksi, distribusi biaya, biaya penggantian, atau biaya pengganti yang dekat. Dan nilai wajar juga mempertimbangkan faktor objektif lainnya seperti utilitas aktual pada tingkat perkembangan kemampuan produktif sosial tertentu serta penawaran dan permintaan. Instrumen keuangan bisa termasuk dalam kategori ini jika perusahaan memilih untuk menerapkan opsi ini yang diatur sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku. Fair value adalah harga
yang akan diterima atau dibayar untuk menjual atau mentransfer suatu aset atau memenuhi suatu liabilitas dalam transaksi yang normal dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang bertransaksi pada tanggal penentuan. Opsi ini memberikan fleksibilitas kepada entitas untuk mengelola risiko dan hasil keuangan mereka dengan lebih efektif, terutama jika nilai pasar instrumen keuangan berfluktuasi secara signifikan. Meskipun demikian, penggunaan fair value option juga dapat meningkatkan volatilitas laba rugi entitas karena perubahan nilai wajar instrumen keuangan akan tercermin langsung dalam laporan laba rugi. Next. Selanjutnya ada Fair Value Reporting Requirements. Fair Value Reporting Requirement ini merujuk pada keharusan yang diatur oleh standar akuntansi atau peraturan tertentu yang mengamanatkan entitas untuk melaporkan nilai wajar seperti aset, liabilitas, atau instrumen keuangan tertentu dalam laporan keuangan mereka. Penentuan nilai wajar adalah proses untuk menilai aset atau liabilitas berdasarkan harga yang mungkin akan diterima jika aset atau liabilitas tersebut dijual atau dipindahkan dalam suatu transaksi pasar normal di antara para pihak yang bertransaksi dan memiliki pengetahuan. Standar akuntansi yang mengatur fair value reporting seperti International Financial Reporting Standard atau IFRS dan Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP di Amerika Serikat memuat pedoman dan prinsip yang harus diikuti oleh entitas untuk menilai dan melaporkan nilai wajar dengan tepat. Fair value reporting requirements ini memberikan transparansi yang lebih besar dalam laporan keuangan, memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami nilai aktual atau perkiraan yang lebih akurat dari aset, liabilitas, atau instrumen keuangan yang dimiliki oleh entitas. Hal ini membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, memungkinkan perbandingan yang lebih baik antar entitas, dan meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan pasar keuangan. Dan di Fair Value Reporting Requirements ini, pertama ada asset and liabilities eligible for the fair value option, yang memungkinkan perusahaan untuk melaporkan berbagai aset dan liabilitas keuangan berdasarkan nilai wajar. Hal ini mencakup investasi pada surat utang dan ekuitas, instrumen keuangan, derivatif, dan berbagai jenis kewajiban keuangan. Namun hal-hal berikut ini tidak diperbolehkan untuk dilaporkan berdasarkan nilai wajar, walaupun hal-hal tersebut tampaknya merupakan aset atau kewajiban keuangan. Terdapat 6, yaitu pertama, investasi pada anak perusahaan yang perlu dikonsolidasi. Kedua, aset imbalan pasca pensiun dan kewajiban. Ketiga, aset dan kewajiban sewa. 4, jenis kontrak asuransi tertentu. 5, komitmen pinjaman, dan yang terakhir, investasi metode ekuitas dalam kondisi tertentu. Yang kedua, ada selective application. Ini mengacu pada praktik di mana suatu entitas memilih untuk menerapkan nilai wajar pada aset, liabilitas, atau instrumen keuangan tertentu, sementara tidak menerapkan nilai wajar pada aset liabilitas atau instrumen keuangan lainnya. Pilihan ini didasarkan pada kebijakan internal perusahaan dan interpretasi standar akuntansi yang berlaku. Perusahaan diberikan fleksibilitas yang besar untuk secara selektif menerapkan opsi nilai wajar terhadap aset atau liabilitas individual. Fleksibilitas ini diperbolehkan bahkan dalam kelas aset tertentu. Misalnya, suatu perusahaan dapat menerapkan opsi nilai wajar pada sekuritas tertentu yang tersedia untuk dijual, namun tidak pada sekuritas lain. Namun, jika opsi nilai wajar diterapkan pada aset atau liabilitas tertentu, maka opsi tersebut tidak dapat dibatalkan. Yang ketiga, yaitu ada reporting requirements, yaitu nilai tercatat aset atau liabilitas di neraca akan selalu sama pada nilai wajarnya pada tanggal pengukuran.
Seluruh perubahan nilai wajar aset atau liabilitas termasuk keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan akan dimasukkan dalam laba bersih. Dengan kata lain, aset dan liabilitas yang tunduk pada opsi nilai wajar akan dicatat dengan cara yang sama seperti sekuritas yang diperdagangkan. Dan cara memasukkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yang tidak ditentukan ini, perusahaan dapat memilih untuk melaporkan bagian keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi secara berbeda komponen arus kas atau bersama-sama. Dan berikut ada beberapa poin penting terkait reporting requirements untuk fair value. Itu pertama ada penilaian objektif, itu melakukan penilaian nilai wajar secara objektif menggunakan metode-metode penilaian yang diakui dan diterima seperti metode pasar, metode biaya, atau metode pendapatan. Yang kedua, ada metode dan keterbukaan. Ini harus mencakup informasi yang memadai dan relevan mengenai aset liabilitas atau instrumen keuangan yang dinilai dengan nilai wajar sehingga para pemangku kepentingan dapat memahami dasar-dasar penilaian dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai wajar. Yang ketiga, ada konsistensi dan perbandingan. Entitas ini harus memastikan konsistensi dalam penggunaan metode penilaian dan parameter yang digunakan untuk menilai nilai wajar dari periode ke periode. Hal ini memungkinkan perbandingan yang relevan antara informasi keuangan dari waktu ke waktu. Keempat, ada catatan tambahan, yaitu laporan keuangan ini harus menyertakan catatan tambahan yang menjelaskan proses penilaian dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar, termasuk risiko-risiko yang terkait dengan penilaian tersebut. Dan yang kelima, penerapan pedoman akuntansi yang relevan. Mematuhi pedoman akuntansi yang berlaku, termasuk pedoman khusus yang berkaitan dengan penilaian dan pelaporan nilai wajar. Next. Oke, teman-teman. Jadi selanjutnya ada materi appendix 5A tentang international activities. Jadi di mana di sini ada consolidation of foreign subsidiaries sama analysis implication of foreign currency translation. Oke, buat yang pertama consolidation of foreign subsidiaries. Jadi penjualan dilakukan, aset dibeli dan hutang dibuat dan dibayar dalam mata uang lokal sehingga laporan keuangannya dilaporkan dalam mata uang lokal. Jadi sebelum anak perusahaan non-AS dapat dikonsolidasikan dengan induknya di AS, laporan keuangan dalam mata uang lokal harus dikonversi dulu ke dalam dolar. Standar akuntansi saat ini menetapkan dua pendekatan penerjemahan, current rate method dan temporal method. Jika anak perusahaan tersebut relatif independen, current rate method digunakan jika anak perusahaan terintegrasi erat dengan induknya. Jika metode current rate digunakan, penyesuaian translasi dilakukan atau dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak dipengaruhi laba kini. Namun jika metode temporal digunakan, penyesuaian ini dilaporkan sebagai keuntungan dan kerugian pengukuran kembali dalam laporan laba rugi. Penerjemahan laporan keuangan melibatkan 4 nilai tukar. Yang pertama historical, di mana nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi pertama kali terjadi. Kemudian current, nilai tukar yang berlaku pada akhir periode akuntansi. Yang ketiga spesifik, nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi tertentu terjadi. Dan yang keempat, yang terakhir itu ada weighted average, di mana nilai tukar rata-rata tertimbang yang berlaku selama periode akuntansi. Berdasarkan current method, seluruh aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs kini atau kurs spot yang berlaku pada tanggal laporan.
Metode temporal mengharuskan aset dan liabilitas moneter seperti kas, piutang, dan utang jangka pendek atau jangka panjang dijabarkan pada nilai tukar saat ini. Seluruh akun aset dan ekuitas pemegang saham lainnya dijabarkan berdasarkan nilai tukar historis, dan dividen dijabarkan pada tanggal tertentu saat dividen diumumkan, yang dimana ada accounting for foreign currency translation. Terus yang kedua ada analysis of translation gain or loss. Jadi di sini analisis ini adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk mengevaluasi dan menghitung keuntungan atau kerugian yang muncul sebagai hasil dari perubahan kurs falas saat menerjemahkan laporan keuangan anak perusahaan atau cabang asing ke dalam mata uang pelaporannya. Perubahan nilai tukar bisa terjadi tidak mempengaruhi akun-akun yang dijabarkan berdasarkan kurs historis karena akun-akun tersebut diberi jumlah dolar yang berlaku pada saat terjadinya hal itu. Karena perusahaan menerjemahkan akun-akun ekuitas dengan kurs historis, sisa aset bersih yang ditranslasikan dengan kurs saat inilah yang terkena resiko perubahan nilai tukar. Jika dolar menguat terhadap mata uang asing, nilai dolar aset bersih luar negeri menurun dan menghasilkan kerugian nilai tukar apabila penyebab perubahan aktiva bersih tahun berjalan disebabkan oleh sebab lain selain yang berkaitan dengan operasionalnya tersebut. Maka perusahaan perlu mengidentifikasi sebab-sebab tersebut beserta nilai tukar penjabarannya. Yang kemudian ada accounting for foreign investment by parent company. Jadi jika perusahaan induk mencatat investasi pada anak perusahaan asing dengan menggunakan metode ekuitas, maka perusahaan induknya ini mencatat bagian proporsional atas penyesuaian penjabaran. Kemudian di appendix 5A itu ada analysis implication of foreign currency translation. Jadi akuntansi untuk penjabaran mata uang asing adalah kontroversial sebagian karena kesulitan dan kompleksitas penjabarannya. Analisis ini memerlukan pemahaman tentang dasar-dasar ekonomi dan mekanisme akuntansi untuk mengevaluasi dan memprediksi dampak perubahan nilai mata uang terhadap posisi keuangan perusahaan. Perusahaan menerjemahkan penyesuaian dan harga pokok penjualan berdasarkan pada biaya dolar historis. Karena fluktuasi nilai tukar tidak dipengaruhi oleh jumlah yang dilaporkan dari aset non-moneter tersebut, maka exposure terhadap keuntungan dan kerugian translasi neraca diukur dengan kelebihan atau defisit aset moneter terhadap kewajiban moneter yang dijabarkan pada kurs saat ini. Exposure terhadap perubahan CTA tergantung pada tingkat exposure aset bersih anak perusahaan asing terhadap perubahan nilai tukarnya. Perusahaan dapat mengurangi exposure ini dengan mengurangi aset bersih anak perusahaannya di luar negeri. Hal ini dapat dicapai dengan menarik investasi asing melalui dividen atau dengan mengganti ekuitas dengan utang luar negeri, sehingga harus menyadari bahwa peningkatan saldo debit di CTE ini seringkali merupakan gejala dari kegagalan dalam mengelola dengan baik si exposure falas ini. Hal ini antara lain disebabkan oleh investasi dalam mata uang yang terus-menerus melemah. Next. Oke. Jadi di sini ada appendix poin 5B yaitu investment return analysis ADJ. Jadi yang pertama itu ada adjustment to financial statement. Seluruh komponen pendapatan investasi baik bunga, dividen, serta keuntungan dan kerugian yang direalisasikan dalam dan belum direalisasikan. Untuk semua kelas sekuritas investasi harus disertakan ketika
menentukan pendapatan ekonomi, keuntungan, dan kerugian yang belum direalisasikan atas efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo yang diungkapkan dalam catatan. Efek-efek yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual saat ini dilaporkan sebesar nilai wajarnya, sedangkan efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dilaporkan sebesar biaya perolehannya. Untuk tujuan analisis, semua sekuritas investasi termasuk dimiliki hingga jatuh tempo dilaporkan sebesar nilai wajar di neraca. Oleh karena itu, harus menyesuaikan efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo ke nilai wajarnya. Kemudian yang kedua ada evaluating investment performance, di mana evaluating investment performance ini merupakan proses yang dilakukan oleh investor, manajer portofolio atau perusahaan investasi untuk mengukur sejauh mana investasi mereka telah berhasil atau gagal. Jadi, teman-teman, tujuan utama dari evaluasi kinerja investasi ini untuk menentukan apakah investasi tersebut memenuhi tujuan dan harapan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk mengevaluasi kinerja investasi itu ada sejumlah matriks yang digunakan. Yang pertama ada ROI, ada risk adjustment return, ada alpha and beta, kemudian ada Sharpe ratio. Evaluasi kinerja investasi merupakan bagian penting dari manajemen keuangan dan investasi yang membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi dan mengelola risiko investasi. Dengan memahami sejauh mana investasi telah berhasil atau gagal, investor dapat merancang strategi yang telah baik untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Next. Next. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian saja untuk penjelasan dan presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.